Sudah tak dapat dipungkiri bahwa kita hidup pada zaman yang segalanya disajikan serba instan dan cepat, dan akhirnya terbiasa dengan cara berpikir yang jauh lebih pendek, ringkas, dan sederhana, membuat kita mudah sekali dipusingkan dengan segala sesuatu yang detail, panjang, dan lebih kompleks. Makanya sangat populer sekali kan sosial media yang menyajikan video-video pendek yang banyak terdapat penggalan dari sesuatu yang seharusnya dilihat secara utuh. Banyak kan terjadi fenomena saat ini, ada orang yang menempatkan emosi ketika menerima informasi yang belum terverifikasi, dan akhirnya tersulut pada situasi untuk melayangkan surat somasi. Ya, logika yang terbolak-balik, entah sudah dari zaman dulu, bahkan sampai sekarang. Proses berpikir dengan logika yang tidak rasional akan selalu ada di kebanyakan orang. Tetapi, pola berpikir irasional, entah kenapa, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin mudahnya kita di zaman ini mendapatkan informasi lewat teknologi yang semakin maju, malah membuat segalanya seolah-olah seperti terbalik. Kebiasaan mengambil sepotong kutipan lalu dijadikan sebuah rumusan dasar dalam hidup menjadi sangat lazim di era sekarang. Bahkan tanpa tahu konteks dari kutipan tersebut, dari mana kutipan itu berasal, kenapa dan untuk tujuan apa, bahkan siapa pembuatnya saja tidak tahu. Lalu menerapkan hal tersebut asal-asalan, lalu mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Coba kita bahas melalui contoh dari pola pikir yang salah dalam menilai suatu kutipan. Ada quote yang sangat populer dan sering sekali diulang-ulang. Ungkapannya seperti ini: kita harus mencintai diri kita sendiri. Love yourself. Yang katanya, kalau kita tidak tahu cara mencintai diri kita sendiri, kita juga tidak akan pernah tahu cara mencintai orang lain. Nah, banyak yang menggunakan kutipan tersebut sebagai akidah dalam hidup ketika mungkin seseorang dalam kondisi sedang dikecewakan oleh orang lain. Ya, memang tidak ada yang salah dari kutipan tersebut, tetapi memahami maknanya tidak sesederhana kata-katanya. Bagi kebanyakan orang dengan tingkat literasi yang rendah, bahkan ungkapan yang sepertinya bermakna baik itu bisa berubah secara pemaknaan. Malah gak jarang jadi buruk penerapannya. Perasaan kecewa seseorang dapat memutarbalikkan logika. Dari yang tadinya menyayangi diri sendiri, itu ditujukan agar memberikan keberanian untuk melepaskan beban kita dari jerat sesuatu atau orang yang menyakiti kita. Secara penerapannya malah jadi salah. Semestinya ketika kita menyayangi diri kita sendiri, itu berarti dalam kondisi yang sulit sekalipun, kita tetap bertahan di jalur yang benar, tidak melenceng, melakukan hal-hal yang malah makin menghancurkan diri kita sendiri. Bagi kaum-kaum literasi lemah, menyayangi diri sendiri itu malah seringkali dijadikan alasan untuk bersenang-senang, mengabaikan segala tanggung jawab, lari dari masalah yang seharusnya diselesaikan, lantas update di sosial media sedang berpesta setiap malam keluyuran. Karena mengikuti kutipan untuk mencintai diri sendiri. Yang parahnya lagi, teman-teman di lingkungannya yang juga tolol mendukung hal tersebut. Bukankah kelakuan semacam ini malah memutarbalikkan arti yang sebenarnya dari kutipan tadi? Dari yang awalnya mencintai diri sendiri, malah diartikan jadi menghancurkan diri sendiri.
bukannya merenung, bercermin, belajar dari kesalahan agar tidak terulang. Mencoba untuk memperbaiki sesuatu yang sudah terlanjur rusak ataupun dirusak, malah mengikuti hati yang biasanya egois, menganggap bahwa semua kesalahan yang dia lakukan itu dikarenakan kesalahan dari orang lain. Lalu dikombinasikan dengan kutipan hidup hanya sekali, haruslah dinikmati. Padahal tanpa sadar, orang lain yang melihat kelakuannya itu malah menjadi semakin kecewa. Orang tuanya yang akan sedih melihat bahwa anaknya sekarang berubah, otak yang seharusnya dipakai untuk berpikir diabaikan. Tujuan yang semula ingin dicapai akhirnya lenyap seketika. Ujung-ujungnya kekecewaan, rasa sesak di dada, tanpa sadar malah semakin menjadi-jadi dan hanya hilang sesaat karena zat dopamin naik ke otak ketika sedang melakukan kesenangannya yang bersifat sementara. Dan terus ketagihan diulang-ulang sampai jenuh sendiri dan akhirnya bingung mau ngapain lagi. Sudahlah, gak usah dipikir, kata si paling bijak ketika sudah bingung dan terlanjur rusak. Proses berusaha memperbaiki itu sangat menyakitkan dan memalukan baginya. Lebih baik lari sejauh mungkin yang tanpa disadari, ujungnya akan kembali lagi ke titik dia memulai. Bagaikan lingkaran setan yang terus berulang, terjebak tanpa tahu jalan keluar. Mau mengakhiri hidup pun takut dan tahu apa yang akan dia tuju setelahnya. Karena itu sebenarnya perubahan, pertobatan, kemampuan memegang komitmen hanya milik para pemberani, bukan milik para pecundang atau pengecut yang bersembunyi di balik alasan-alasan konyolnya. Nyali dibutuhkan untuk dapat nekat menerjang rasa sakit dari kenyataan pahit dengan cara yang benar, dan itu memang sulit. Makanya, tantangan terbesar dari generasi sekarang adalah bukan soal lagi mencari informasi, karena sudah sangat banyak sekali tersedia dan sangat mudah diakses. Tantangan terbesar dari generasi sekarang adalah bagaimana cara memilah mana informasi yang benar dan tervalidasi, mana informasi yang palsu berdasarkan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau masih polos dan lugu, gampang percaya kemana-mana. Kalau sudah pernah tertipu, punya trust isu dengan kecurigaan yang tidak mendasar. Dalam proses belajar yang sekarang banyak diterapkan di dunia pendidikan kita di Indonesia, malah sangatlah kacau balau. Murid-murid yang sudah kehilangan minat belajar sejak dini dituntut sempurna dan harus memiliki nilai yang baik di setiap mata pelajaran. Malah menjadikan siswa tidak paham apa yang sebenarnya mereka pelajari. Menggunakan sistem kebut semalam dalam menghafal untuk tujuan menggapai nilai dari standar kelulusan yang akhirnya setelah lulus ya lupa lagi apa yang kemarin sudah dipelajari. Selain itu, dalam dunia riset dan penelitian masih sangat minim sekali jumlahnya di negara kita ini, yang akhirnya berdampak bangsa kita harus selalu mengekor di belakang bangsa lain. Padahal soal mental dan literasi secara global kita tuh nggak kalah, malah tergolong punya masyarakat yang cukup pintar. Tetapi soal moral dan kejujuran kita kalah telak soal itu. Sambil menunggu orang-orang yang sedang sibuk berbirokrasi dan berpolitik di atas sana menuntaskan polemik tersebut, sebaiknya kita yang sadar dan paham betul soal masalah ini mulai membiasakan diri harus selalu menyaring terlebih dahulu berita atau informasi yang kita dengar. Jangan terlalu cepat percaya memberikan kesimpulan di sesuatu yang masih bersifat spekulasi. Jangan juga cuma bermalas-malasan menunggu keadaan yang berubah.
tapi berubah diri yang akhirnya memaksa keadaan itu untuk berubah. Tetap boleh kok makan mie instan, tapi kita harus pahami, gak ada pencapaian yang dapat dicapai dengan instan. Kecuali kita nebeng ke pencapaian orang lain atau orang tua kita. Gitu dulu deh, mau nyeduh mie instan dulu ah.